Abang Raja-raja itu bercerita soal begitu, lantas bagaimana ada, dengan Bang. hadis-hadis Di yang dalam dua dikarang? raja-raja, kau baca dua raja-raja 1827 tuh. Ada pesta makan Oh, tai itu. salah, salah. Kalau itu Ya, bukan, salah bukan, itu. bukan punya Yesus kami. Kalau itu kitab lama itu. Itu perjanjian Kita lama itu. lama. Itu perjanjian lama, bukan punya Yesus Perjanjian kami. lama itu budaya anak Israel itu. Itu perjanjian lama itu. Oh, itu Kalau bukan Yesus Yesus ya. itu Berarti yang Tidak, yang berfirman tidak. di perjanjian lama itu bukan Yesus. Tidak. Bukan. Yesus kami itu Oh, di perjanjian beda. baru. Jadi Tuhan baru. Soalnya dia punya rasul-rasul, 12 rasul. Tuhannya baru akhir. Iya, Itu iya. perjanjian Yang abang salah kutip cuma. itu, yang abang kutip Beda. itu di perjanjian lama itu. Iya, tidak itu yang sangkut di pautnya dengan perjanjian Yesus lama kami, itu yang ditulis berfirman oleh bukan 12 Yesus. rasul. Enggak Bukan Bapak. Yesus yang berfirman di situ, bukan. Bukan. Artinya Yesus itu lahir di abad pertama. Jadi Oh. perjanjian lama itu yang turun itu dulu kayak ke si Musa turun Taurat. Si Yahya Jabur kan gitu setelah Jadi abad bukan pertama Yesus turun yang Yesus. berfirman di situ, bukan. Allah Bapak. Bukan Yesus. Bukan Yesus, Bukan. itu Allah itu. Oh, Aku kau cuma iya, iya, iya. Berarti Yohanes 1 nomor 3 itu Tuhan pernah membuat agama, itulah kebodohanmu. berarti Kalau pernah Yohanes Tuhan membuat agama, Yohanes 1 nomor 3 itu bukan itulah Yesus ya. kebodohanmu. Mana pernah Tuhan membuat agama? Yang membuat agama itu manusia. Berarti Kan yang itulah di Yohanes 1 nomor 3 itu Bahkan bukan Kristus Yesus. saja itu dibuat oleh manusia. Yohanes 1 nomor 3 itu Cuma bukan pernah Yesus. bilang Ya? katanya Tuhan pernah membuat agama. Kapan pernah Tuhan membuat agama? Itulah kebodohanmu. Dia nggak mau denger dia. Mengomong sendiri dia. Padahal di komal kita. Mental penjajah gitu. Agama yang dibawa penjajah itu gitu. Bukan mental penjajah. Mm-mm. Sekarang yang di Yohanes Kamu itu Yohanes 1 nomor Dengar, 3 di situ siapa? dengar dulu. Kalian kan tidak percaya dengan kitab kami karena kitab kami itu sudah dipalsukan. Tapi kalau berdebat kan rujukannya pakai kitab kami itu kan namanya sengklek kalian itu. Untuk menampar Catat muka logika. kamu. Itu untuk menampar Kalian muka catat kamu. logika. Ketika kau mengatakan Ibaratnya Yesus pengadilan, itu bahwa- bukan yang berfirman di bahwa dalam bukan kitab saksi, Taurat tapi saksi atau itu yang tidak- berfirman dalam kitab tidak betul perjanjian lama. argumenmu. Tetapi ketika Anda berbicara mengenai Yohanes 1 nomor 3 itu adalah Yesus. Coba Anda baca Yohanes 1 nomor 3 itu siapa itu, Yesus atau bukan? Tidak. Coba. Coba ini siapa ini namanya ini? Coba kau buka Yohanes 1 nomor 3. Itu Yesus atau bukan? Ini cuma ibaratnya di pengadilan kita hadirkan saksi untuk memenangkan kita di perkara. Tapi nggak kita percaya itu saksi. Lain Itu namanya kan orang bodoh namanya itu. Kalian juga gitu. Yohanes Nggak 1 percaya nomor dengan 3 itu tapi siapa? dengan Yohanes kitab. 1 nomor Maka 3 saya itu bilang kalian siapa? cacat logika. Yohanes 1 nomor Kalian 3 cacat itu logika semua, saya siapa? bilang. Kalian cacat logika. Yohanes 1 nomor 3 itu siapa di situ? Kan itu udah dirubah menurut kalian. Tidak Yohanes percaya 1 dengan kitab nomor kami. 3 itu siapa? Itu imanmu. Yang kutanya Makanya saya bilang kamu. kalian sengklek. Seharusnya pembandingnya pakai kitabmu, jangan pakai kitab kami. Itulah kebodohan Kan itu kalian. imanmu. Itu imanmu kan? Makanya Makanya saya itulah bertanya. Pembandingnya harus kitabmu, jangan pakai kitab kami. Nah, Karena kenapa itu kemudian jadi kan saya udah itu dirubah. kitabmu yang saya tanya, kitabmu. Itulah kitabmu kebodohan yang saya logikamu. Logikamu sengklek. Ibaratnya di pengadilan kita hadirkan saksi Ini untuk loh Bang, ketika kita pakai Tapi nggak kita Bible untuk percaya itu menghadapi saksi, Anda, itu kan itu kebodohan. ibaratnya buang sampah pada tempatnya, Bang. Kalau saya Oh. pakai Bible untuk menghadapi Anda, itu ibarat buang sampah pada tempatnya, ngerti? Gini bang, kalau ada uang palsu Udah harus ada turun, kau pembanding nggak bisa asli. diskusi kau, turunin aja, Hos. Kau Nggak yang bisa bodoh. diskusi, ya. Udah turun. Kalau ada uang palsu harus ada uang Al-Quran yang asli, kitabmu yang palsu. Itu aja, sederhana. Kau Bisanya. tanya Kita jumpa lagi. kau buka lah. Oke. Ya. Tadi Anda tanyakan tadi Yohanes 1:3. Itu Ya, siapa? satu-satu ya, yang Kristen ya. Dengan benar dan jelas. Roy, diam dulu Roy. Ini Gordon dulu. Diam satu-satu biar nggak ada paduan suara di sini ya. Kami yang Muslim menyimak. Kau buka lah, kau Silakan. terangkanlah. Kalau memang kau tahu. Saya kan bertanya, Wahyu Diam dulu, apa? Roy. Diam dulu, Yohanes Roy. 1. Ini kalau nggak ini nggak usah naik, dia nyimak aja lah. Tuh. Yohanes 1 nomor 3 itu siapa? Itu siapa? Silakan. Itu Tadi pertanyaan katakan, saya. Pada mulanya dari firman bersama darah dan firman itu. Ini kan merujuk pada firman Yohanes 1:3. Di segala sesuatu ciptakan dia dari dia segala sesuatu yang ada. Dia itu siapa? Ya firman itu adalah Bapa sendiri.
Bukan Yesus. Bukan, kan di sana kan belum Yesus. Oh, Baru nanti Yohanes 1:14 baru dia firman menjadi manusia. Berarti Yesus ini adalah hal yang baru kan? Ya iya, yang datang dari firman. Berarti dia ciptaan kan? Ada kasih menjadi. Ya, berarti dia ciptaan kan? Ya iya, Yesus ciptaan. Bagus. Nah, mantap. Bagaimana saudara Roy? Anda sudah mendengarkan saudara kalian mengatakan bahwa Yesus itu ciptaan? Roy? Jadi Anda sudah dengar Yesus itu ciptaan. Jadi benarlah pengakuan kami umat Islam bahwa Kristen ini adalah penyembah ciptaan, penyembah makhluk. Ya iya. Dari mana caranya kita menyembah Allah Bapa tanpa Allah Bapa memberikan cara untuk mengenal Dia? Ya dengan caranya Bapa sendiri, akalnya Bapa sendiri, logosnya. Buka kameranya, John. Mengenal Dia bagaimana caranya? Tidak mungkin kita menyembah Allah Bapa tanpa ada tujuannya. Maksudnya? Ya, sekarang ini contohnya surah 14. Sembahlah aku. Oke, caranya menyembah Allah Bapa gimana cuma? Caranya itu dengan menyembah Allah itu gimana? Caranya Sembahlah pasti ada. Pasti ada yang mengajarkan kan? Nabi Muhammad mengajarkan cara menyembah. Begini loh cara menyembahnya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Puasalah kalian sebagaimana kalian melihat aku puasa. Zakatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku zakat. Berarti ada wakilnya yang diutus kemudian untuk mengajarkan cara menyembah, cara beribadah. Sama seperti Yesus mengatakan dalam Yohanes 14:12, barang siapa yang mengasihi aku, dia juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Maka Yesus sebagai jalan, ya harus diikuti. Jalan itu menunjukkan kiri apa kanan, naik atau turun. Itu ya betul. Jangan pula jalan yang disembah. Karena dia jalan ini hanyalah metode. Itu hanya cara menyembah. Yesus ajarkan. Cara menyembahnya seperti apa? Yesus mengajarkan. Pertanyaanku gini, di surah At-Toha 14 mengatakan, sesungguhnya aku Allah, sembahlah aku. Aku ini kan minta disembah. Iya. Siapa Allah? Allah. Di saat kita menyembah Allah yang tidak kelihatan, tidak bisa dengar caranya gimana? Kan Nabi Muhammad sudah menunjukkan caranya menyembah gini. Nabi Muhammad apa? Di surah berapa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Jadi kita harus mengikuti Nabi Muhammad, cara beribadahnya seperti apa, caranya sujud, caranya puasa dan seterusnya itu sudah diajarkan. Iya, menyembah Allah itu cara kata Nabi Muhammad seperti apa? Kemana dia? Kan Nabi Muhammad sudah mengajarkan. Makanya umat Islam melakukan prosesi ibadah itu sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Apa yang kami lakukan adalah apa yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad. Sama seperti Yesus itu turun kepada Bani Israel, mengajarkan Bani Israel untuk kemudian beribadah kepada Tuhan. Caranya Yesus sudah tunjukkan. Sama seperti kami, puasa, sujud, sholat. Dan kemudian Yesus juga sunat. Kemudian Yesus mengajarkan muridnya untuk bersyahadat, berikrar, mengenal Tuhan satu dan mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Itu jelas itu. Sedangkan Kristen beda. Kristen ini bukan pengikut Yesus. Oke. Coba bacakan, coba dulu. Dibacakan dulu di surah An-Naml 91. Coba. Katakan di sana ya. Aku hanya diperintahkan menyembah Tuhan negeri ini, negeri Mekah itu kan. Oke. Di situ menyembah Tuhan negeri Mekah. Sekarang tanya, betul. Allah mau mengatakan sembahlah aku. Cara menyembahnya gimana? Ya diajarkan oleh Nabi Muhammad. Iya, menyembah mana? Bagaimana Nabi Muhammad beribadah kepada Tuhan negeri Mekah? Ya begitulah kami beribadah. Berarti kita menyembah siapa? Menyembah Tuhannya negeri Mekah. Tuhan negeri Mekah Tuhan yang benar. Yes, pasti. Di mana datanya? Di mana? Di mana tertulis Tuhan negeri Mekah Tuhan yang benar? Di mana? Jelas sekali Al-Quran mengatakan innani Allah la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Berarti Tuhan negeri Mekah adalah Tuhan negeri Israel, Tuhan negeri Malaysia, Tuhan negeri Indonesia, Tuhan alam semesta. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tuhan semesta alam, yaitu Allah. Tuhannya negeri Mekah, Tuhannya negeri Malaysia, Tuhannya negeri manapun, dialah Tuhan satu-satunya. Tuhan negeri Mekah artinya bahwasanya orang-orang yang ada di Mekah itu adalah menyembah kepada Tuhan yang benar. Itu maksudnya ayat itu. Baik, kita buktikan. Silakan. Menurut Bang Juma ya, menurut Quran, yang benar itu Tuhan negeri Mekah atau Tuhan bangsa Israel?
Tuhan negeri Mekah itu adalah Tuhan seluruh alam semesta. Iya, menurut Quran tunjukkan kalau memang Tuhan negeri Mekah Tuhan yang benar, tunjukkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Mekah itu termasuk alam enggak? Termasuk semesta ini enggak di Mekah itu? Pastikan ada tertulis di Enggak, kutanya dulu samamu, kutanya dulu samamu. Apakah kota Mekah itu termasuk bagian alam semesta? Di mana? Tuhan negeri Mekah memang apakah Mekah itu alam semesta? Pertanyaan saya, apakah Mekah itu? Saya ulang lagi pertanyaan saya. Apakah Mekah itu bagian daripada alam semesta? Iya, bagian dari alam semesta. Oke, bagus. Sekarang saya balik tanya. Alam semesta itu Tunggu. Sekarang saya balik nanya. Apakah Tuhan Israel itu juga Tuhannya negeri Mekah? Ya, ada nggak dikatakan di situ? Di dalam Quran mana nggak dikatakan? Saya ulang lagi. Apakah Tuhan Israel itu adalah Tuhan bagi negeri Mekah? Tidak ada dikatakan. Oh, berarti terbatas Tuhan Israel itu. Makanya saya tanya sama Bang Juma, menurut Quran Tuhan yang benar itu menurut pertanyaan saya sudah sangat jelas. Dan Anda sudah mengatakan, dengar. Anda mengatakan Tuhan Israel bukan Tuhan negeri Mekah. Berarti Tuhanmu itu, Tuhan Israel itu Tuhan lokal. Baik, ya. Kita ini aja ya. Berarti Anda menyalahkan Allah Anda. Saya mengatakan, dengarkan. Dengarkan saya. Saya mengatakan Tuhan negeri Mekah itu adalah Tuhan alam semesta. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Nah, kenapa dikatakan Tuhan negeri Mekah? Karena orang-orang yang ada pada zaman itu memiliki dewa-dewa. Dewa-dewanya itu berkabilah-kabilah. Tuhan negeri Mekah itu artinya Tuhan alam semesta. Menandakan bahwa orang-orang yang ada di Mekah sampai hari ini itu menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Pertanyaannya, apakah kemudian Tuhan negeri Mekah itu adalah Tuhan bagi negeri Israel, Palestina, Malaysia, Indonesia, Jepang, Amerika? Ya, kenapa? Karena Tuhan negeri Mekah itu adalah Rabbus samawati wal ard, Tuhan yang menguasai langit dan bumi, yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan alam semesta. Nah, sekarang pertanyaan saya balik samamu. Apakah Tuhan Israel itu Tuhan negeri Mekah? Anda mengatakan bukan. Berarti Tuhannya Israel itu Tuhan lokal. Karena bukan Tuhannya negeri Mekah. Kalau Tuhan negeri Mekah, Tuhan negeri Palestina, Tuhan negeri Malaysia, Tuhan negeri bla bla bla. Alam semesta Tuhan kami itu. Sedangkan ternyata Tuhanmu itu Tuhan terbatas. Cuman Israel doang. Ya, gini aja. Cuma kita buktikan. Oke. Jadi menurut Anda sekarang, menurut kajian Anda, menurut Quran, ya, Tuhan yang benar itu Tuhan negeri Mekah atau Tuhannya bangsa Israel menurut Quran? Tuhan negeri Mekah itu Rabbus samawati wal ard. Iya, menurut Quran Tuhan negeri Mekah atau Tuhan bangsa Israel yang benar menurut Quran? Menurut Al-Quran, Tuhan yang benar itu ada Rabbus samawati wal ard. Sulit. Jadi sulit Anda pahami. Sulit Anda paham. Pertanyaan cuma dua pilihannya, Tuhan negeri Mekah atau Tuhan bangsa Israel? Tuhan negeri Mekah adalah Tuhan semesta alam. Israel itu juga semesta alam. Israel dalam arti kata keturunan Yakub yang tinggal di Palestina. Palestina itu alam semesta. Rabbus samawati wal ard, termasuk Israel Palestina. Sedangkan Anda sendiri tadi mengakui Tuhan Israel itu bukan Tuhan negeri Mekah. Berarti Tuhan yang Anda anut ini adalah Tuhan lokal. Baik. Anda beriman nggak kepada Tuhannya bangsa Israel? Saya beriman kepada Tuhan pencipta langit dan di situ adalah Tuhan yang disembah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Saya beriman. Itulah Allah negeri Mekah. Tuhan negeri Mekah. Oke. Ada nggak datanya kalau Musa pernah mengatakan bahwa Tuhannya adalah Allah? Innani anallah la ilaha illa ana. Perintahnya jelas. Al-Quran surat Taha ayat 14. Dalam kitab terdahulu ada nggak pernah Musa mengatakan Tuhannya itu Tuhan dari Allah dari negeri Mekah?
Di dalam kitabnya orang Yahudi jelas sekali dikatakan Nabi Musa itu menyembah kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, yang menghidupkan dan yang mematikan. Kitab Kejadian jelas menerangkan seperti itu. Kitab Ulangan juga menerangkan seperti itu. Ulangan 32 nomor 39. Pencipta langit dan bumi itu adalah Tuhan yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Berarti berbicara mengenai Tuhan yang sama. Sekarang pertanyaan saya, adakah Tuhannya Israel itu adalah Yesus Kristus? Oke. Kok oke? Yesus Kristus itu adalah firman-Nya Sang Elohim. Saya tidak tanya itu. Yesus Saya tidak itu tanya firman. itu. Kita tidak berbicara mengenai firman. Kita berbicara tentang Tuhan kan, sesuai dengan pertanyaanmu. Kalau kita bicara Pertanyaan Tuhan, saya, nanti gini, apa? kalau kita mau bicara Tuhan, ya kita sepakat dulu Tuhan itu apa? Apakah yang disembah oleh Bani Israel, taruhlah Nabi Musa? Apakah yang disembah oleh Nabi Musa anaknya Maria? Jawab. Oke. Orang Israel menyembah Elohim. Tidak menyembah anaknya Maria. Tidak, karena anak Maria belum ada. Oh, berarti orang Kristen menyembah anak Maria. Iya. Berarti Tuhannya beda. Tuhan itu apa? Makanya kita bicara Tuhan. kita Berarti paham Tuhannya itu apa. beda. Iya, Tuhan itu apa cuma? Tuhannya beda berarti. Ya. Tuhan itu apa? Tuhannya beda berarti. Ya. Kalau merujuk pada firman, Tuhannya beda berarti. Tuhan yang disembah Nabi Musa dengan Tuhan yang disembah Kristen sama atau beda? Oke, kalau merujuk pada ilahan sama, keilahan. Tapi Dari merujuk mana pada di Tuhanannya mana yang Anda menaklukkan mengatakan dirinya, sama? Di mana? berbeda. Hei. Di mana Anda bisa menunjukkan data Musa menyembah anak Maria di mana? Tidak ada. Tidak ada. Kenapa Anda mengatakan sama? Tuhan itu apa? Kok lari dia ke situ? Tuhan itu apa? Tuhan itu Tahu apa? bahas Tuhan, tapi nggak Tadi ngerti Anda Tuhan negeri Paham Mekah. nggak definisi kata Anda bahas itu Tuhan apa? negeri Mekah. Giliran seperti ini Tuhan itu apa? Jadi Anda bertanya Kenapa? tadi tentang Orang Tuhan negeri Israel Mekah itu menyembah, apa? dengarkan. Di Keluaran 20 itu dikatakan, Akulah Tuhan Allahmu, bukan aku dikatakan Tuhan. Akulah Tuhan Allahmu. Nah sekarang ada apakah Allah lain, itu bukan jangan ada apakah Tuhan itu lain. anak Maria? Hah? Jangan Apakah ada itu Allah lain katanya, bukan Apakah jangan itu ada Tuhan lain. apakah itu anak Maria? Bukan anak Nah, Maria. berarti jangan nyembah anak Maria. Jadi, oke, di saat kita menyembah itu menyembah siapa? Sekarang saya ulang lagi pertanyaan saya. Apakah itu anak Maria? Allah itu bukanlah manusia, bukan anak manusia. Nah, sedangkan Yesus manusia dan anak manusia, betul? Iya. Berarti kenapa kamu menyembah itu? Ya, karena melalui Yesus saya bisa Ya. mengenal Allah Bapa yang benar. Yohanes 17 Kenapa ayat 3. kamu menyembah yang bukan Tuhan gitu loh? Dengarkan. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, mengenal. Perhatikan, mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Lalu mengenal Yesus yang Kau utus. Jadi Nah, mengenal Yesus Allah dikenal Bapa yang sebagai benar apa? Itu yang tidak bisa dilihat. tidak bisa Yesus didengar, harus mengenal Yesus Kristus. Yesus itu dikenal sebagai apa untuk mendapatkan hidup kekal? Ya, sebagai juru selamat. Sebagai utusan. Yohanes 36 ayat Sebagai 16. Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Saya menuhankan dia karena saya menuhankan Hidup diriku kekal kepadanya. itu, hidup kekal itu mengenal Yesus Tuhan atau utusan Tuhan. Ya, Yesus diutus. Ya. Utusan Yesus itu Tuhan, dikenal, karena saya menaklukkan diri, Yesus mengabaikan diri dikenal, kepada Yesus. Yesus dikenal untuk memperoleh hidup kekal menurut Yesus. Dia dikenal sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Ya, Yesus diutus, ya. Saya tidak tanya Makanya saya itu. yang beriman kepada Yesus, Saya menaklukkan diri tidak kepada tanya Yesus, itu. Yang saya menyebut dia tanya, Tuhan. yang saya tanya, untuk hidup kekal menurut Yesus, dia dikenal sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di mana itu Yesus katakan? Ada. Di mana? Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dia, maka dia mengeruniakan. Itu bukan kasih ucapan kepada Yesus, tidak Lul. binasa, belain keberolihan. Itu Jadi bukan kita harus ucapan percaya Yesus, Kristus sebagai Juru Selamat. Lul. Hei, itu bukan ucapan Yesus yang saya tanya. Hidup kekal. Hidup kekal menurut Yesus mengenal dia sebagai Tuhan atau mengenal dia sebagai utusan Tuhan. Ya, oke. Yohanes 25 ayat 26. Baca. Ya, Anda yang baca. Ya. Apakah di Akulah situ kebangkitan dan hidup, siapa percaya kepada Aku, hidup akan kekal? Yang saya tanya hidup kekal. Tadi ku kasih tadi Yohanes 3:16 tadi. Hidup kekal, hidup kekal, Supaya hidup setiap kekal. orang percaya kepada Dia, Hidup binasa dan kekal keberoleh itu, kekal. hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan atau sebagai Tuhan. Mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, katakan, dan mengenal Engkau Yesus Kristus yang Kau utus. Apa lagi? Nah, Yesus mau dikenal sebagai apa? Oke, Yesus diutus.
Sebagai apa di situ? Supaya orang mendapatkan hidup kekal, Yesus dikenal sebagai utusan atau sebagai pengutus. Oke, sebagai utusan. Kenapa? Lanjut. Nah, sekarang kalau hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan, kenapa Anda sembah? Ya kenapa rupanya? Sekarang aku tanya. Berarti cara Anda tidak menyembah- mengenal Yesus. Cara menyembah Tuhan, cara menyembah Allah yang tidak pernah kelihatan, tidak bisa dengar, caranya gimana? Aku tanya kau. Berarti Anda tidak mengenal Yesus. Cara menyembah Allah yang tidak bisa dengar. Kalau tidak bisa dengar, Anda caranya gimana? dengar. Kan Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan. Nah, terus kalau Anda sudah mengenal Yesus sebagai utusan, kan mustahil Anda menyembah Dia karena Dia hanya utusan. Utusan kok disembah? Kan gitu. Oke. Tapi ternyata sakit dulu. Tapi ternyata terbukti Anda menyembah utusan ini. Dengan kata lain, Anda tidak mengenal Yesus, sama dengan Anda tidak memperoleh hidup kekal. Oke. Cara menyembah Allah yang tidak kelihatan, tidak kedengaran, bagaimana caranya? Kata Yesus, ikutilah aku, contohi Dia. Di dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal muridku mengenal aku. Mereka mengikuti aku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Kalau aku sujud, mereka sujud. Kalau aku puasa, mereka puasa. Kalau aku sunat, aku sunat. Itu jelas tuh. Di mana datanya? Yohanes 10 nomor 27. Di mana sih aku sujud, mereka sujud, aku puasa, di mana di situ? Ketika dikatakan di dalam kitab saudara, di dalam 1 Yohanes 2 nomor 7, nomor 6, jika Yesus ada di dalam kamu, maka kamu wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Ayo. Yesusnya hidup seperti apa? Dia hidup sebagai Kristen atau sebagai Yahudi? Jawab. Dia hidup sebagai Silakan. manusia. Bukan. Siapa bilang dia sebagai kodok? Nggak usah kau putar-putar. Yesus hidup Saya sebagai tidak manusia. mutar-mutar. Saya tidak mutar-mutar. Dikatakan di dalam kitab saudara sendiri loh. Itu dalam kitab saudara sendiri. Barang siapa yang mengatakan Yesus ada di dalam dia, maka dia harus hidup sama seperti Yesus hidup. Nah, Yesus hidup sebagai Tuhan atau sebagai hamba Tuhan? Oke. Yesus itu sebagai hambanya Allah Bapa. Nah, terus kenapa Anda sembah? Ya kenapa? Karena saya menaklukkan diri, menghambakan diri pada Yesus. Makanya saya Tuhan. Kenapa Anda sembah? Berarti Anda tidak memperoleh hidup Karena saya kekal. menaklukkan diri, menghambakan diri pada Yesus. Karena Berarti dia Anda jalan tidak menuju kebenaran, berarti menuju Anda Allah tidak Bapa benar. mengenal Yesus. Berarti Anda tidak mengenal Yesus. Ya? 1 Oke. Yohanes Di 2 saat nomor Anda 6. menyembah Allah, dengar. 1 Yohanes Anda 2 menyembah Allah, nomor Anda, bagaimana 6. caranya? Dia tidak kelihatan, tidak 1 Yohanes 2 nomor 6. Jika kamu mengaku Yesus ada di dalam kamu, maka kamu wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Yesus hidup tidak menyembah dirinya. Yesus hidup menyembah kepada Tuhannya. Ya iya. Jadi kalau ada orang hidup, dengar. Kalau ada orang hidup menyembah Yesus, berarti dia tidak hidup sama seperti Yesus hidup. Oke, jelas ya? Nah, Oke. sekarang Jadi permasalahannya dengarkan, adalah hidup kekal itu adalah mengenal Yesus yang engkau utus. Berarti untuk memperoleh hidup yang kekal, selesai, cukup mengenal Yesus sebagai harus utusan. mengenal siapa? Yesus sebagai utusan. Ya, berarti kalau mengenal Allah yang benar itu, Anda aminkan kan nih? Ya, ada iman nggak? Oh iya, Mengenal jelas. Allah yang benar satu-satunya Beriman itu harus kepada mengenal Tuhan siapa? yang benar. Lihat Iya, siapa Tuhan yang diutus mengimani kemudian Tuhan yang untuk benar itu harus memperkenalkan mengenal siapa? Allah yang benar itu. Nabi Iya. Muhammad diutus untuk memperkenalkan Tuhan yang benar itu seperti apa. Nabi Muhammad mengajarkan seperti apa cara beribadah menyembah kepada Allah yang benar itu. Yesus diutus juga mengajarkan bagaimana menyembah Allah yang benar itu. Tapi Kristen justru menyembah Yesus. Di mana datanya? Ada katakan mengenal Allah yang benar itu harus mengenal Nabi Muhammad di mana? Allahu Akbar. Nabi Muhammad itu datang untuk mengajarkan umat Islam beribadah kepada Allah, mengenal datanya Allah. mana? Mengenal Allah Al-Quran yang surah benar itu Fussilat satu-satunya ayat petunjuk 7 itu. ayat Mengenal 53, Qaf ayat Nabi Muhammad di mana? 16, An-Nahl ayat 44, Ali Imran ayat 31 dan Mana, seterusnya. mana? Tunjukkanlah. Itu jelas itu. Sekarang mana? permasalahannya, sabar dulu. Sekarang permasalahannya adalah Nabi Muhammad dikenal sebagai utusan Tuhan. Dan Tuhan kemudian la ilaha illallah. Kami bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dah selesai. Nah sekarang permasalahannya Yesus juga mengajarkan hal yang sama. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Kalau demikian adanya, Kristen tidak memperoleh hidup kekal. Kenapa? Karena Kristen tidak mengenal Yesus.
katakan harus mengenal Yesus. Yohanes 3 dan 16, karena begitu besar kasih Allah ke dunia, maka dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi kita harus percaya kepada Yesus. Yesus Bahwa dia mengatakan adalah apa? keselamatan. Yesus mengatakan apa? Utusan Tuhan atau Tuhan? Ya, Yesus diutus. Saya Dengan katakan utusan kepada ini, saudara dengan sekali lagi. utusan kepengutusannya Katanya kita selamat. begitu Mengenal besar Allah kasih Bapa yang karunia benar. Tuhan. Yohanes 3 nomor 16. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, Yesus berkata, hidup kekal itu mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan atau mengenal dirinya sebagai Tuhan? Jawab. Sebagai utusan. Nah, terus kenapa kau sembah? Ya karena saya menghambahkan diri, menghambahkan diri pada Yesus. Berarti kamu tidak mengenal dia, berarti kau tidak percaya dia. Berarti kau tidak tidak percaya memperoleh dia. hidup yang kekal. Begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga dia menganugerahkan anaknya. Siapa yang percaya kepada anaknya tersebut, maka dia akan hidup. Dia tidak akan mati melainkan hidup yang kekal. Siapa yang percaya? Yesus mengatakan, hidup kekal itu mengenal diriku sebagai utusan. Kenapa kau tuhankan koplak? Menuhankan itu apa? Menuhankan itu apa? Mulai lagi menuhankan itu apa? Menuhankan apa artinya? Nggak paham, Kalau tapi kamu ekspresi. kalau kamu percaya kepada anakku, kamu tidak akan mati dalam dosamu melainkan memperoleh hidup yang kekal. Apa kata anakku? Dia mau dikenal sebagai Tuhan atau sebagai utusan? Sebagai utusan Menuhankan katamu. itu artinya Tapi apa? kenapa kau sembah? Kenapa kau ibadahi? Kenapa kau tuhankan? dia. Kenapa kau anggap dia itu Nggak tahu sehakikat dia dengan menuhankan. Tuhan? Koplak. Menuhankan itu apa cuma? Menuhankan lagi kau tanya. Menuhankan itu apa cuma? Menuhankan apa? Host, apa masih bisa dipertahankan? Ini orang Bahlul ini? Bagus. Kalau ada yang bertanya, menuhankan itu apa semua? Lihat dirimu. Jangan kalau pelintir lagi kata Tuhan. Tuhan itu kan begini. Lihat dirimu. Siapa yang kau ibadahi? Siapa yang kau tuhankan? Gak usah. Saya katakan samamu, kalian tidak akan pernah menang data. Gak akan pernah. Bata yang akan mencekek leher kalian itu. Data dari Bibelmu sendiri akan mencekek leher kalian itu. Maka satu-satunya cara untuk memenangkan pertarungan ini, kamu menyediakan ruang maksiat untuk orang-orang Islam awam agar keluar dari Islam. Gak mungkin ada orang masuk Islam, keluar dari Islam, mau menyembah kepada sosok yang kalian sembah dengan modal data. Gak mungkin. Kecuali, nih tak kasih duit 1 miliar, aku kasih kamu pekerjaan, gaji sekian, tapi kamu dibaptis ya. Nah itu. Tapi kalau, sini, ini aku bacakan dalil supaya kau itu mau dibaptis. Apa itu bang? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus yang engkau utus. Nah kamu harus menyembah Yesus ya, karena Yesus itu adalah utusan. Orang gila aja yang mau dibaptis. Tapi kalau itu ditinggalkan, lalu dia berikan materi, kamu aku kasih kerjaan ya, kamu bisa begini, tapi kamu dibaptis ya, itu baru bisa. Itu bisa. Makanya umat Islam hati-hati, karena hanya pola itu yang bisa mereka gunakan. Kalau pola kemudian terkait dengan akidahnya, terkait dengan ajarannya, terkait dengan kitabnya, itu mustahil mereka bisa memurtadkan anak-anak kita. Mustahil. Mereka bisa memurtadkan hanya karena kita miskin, datang menawarkan kekayaan, harta. Kita lagi sakit, datang menawarkan kemudian obat, berobat, asuransi, dan seterusnya. Anak-anak mau sekolah, kita nggak ada duit, datang menawarkan beasiswa. Sudah selesai kuliah, SMA, SMP, dan seterusnya, tidak kerja, dia datang menawarkan pekerjaan. Hanya dengan cara-cara itu mereka bisa memurtadkan umat Islam. Kalau berdasarkan Bibelnya tidak mungkin. Kita lebih paham Bibel daripada mereka. Dari mana pula kau tahu Bibel? Sementara kau motong-motong ayat. Sekarang saya tidak potong ayat. Nomor 17 bab Yohanes 17 nomor 3. Baca. Hidup kekal itu, Banyak pemirsa sini mendengarkan. hidup kekal itu menurut Yesus mengenal dia sebagai apa? Bengkok lidahmu kan langsung, bengkok lidahmu langsung kan. Bengkok lidah langsung. Bengkok lidahmu karena kepercayaanmu tidak sesuai dengan ucapan Yesus. Beda. Yesusnya mengenal dia sebagai utusan baru bisa hidup kekal. Tapi dalam agamamu menyembah Yesus malah. Kenapa kamu tidak bisa menjual agamamu berdasarkan isi Bibelmu? Karena agamamu, Daripada saya menyembah batu.
Lebih itu menyembah batu. Yesus, bertahu kau. Sekarang saya tanya samamu, apakah Yesus punya batu sakar? Apa tadi kau bilang? Apakah Yesus punya batu sakar? Yesus tidak mempunyai batu kecuali muslim yang berbatu. Teman-teman, ternyata Tuhan mereka cacat. Tuhannya nggak punya batu sakar katanya. Tuhan kalian yang menjadi batu. Kamu sudah mengakui tadi Tuhanmu nggak punya batu. Sementara dia disunat hari ke-8. Tuhan kalian yang menjadi batu Coba. di Mekah. Kisah para Rasul 4. Kisah para Rasul 4 nomor 11. Yesus adalah batu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Berarti Yesus batu apa itu? Batu pondasi dong. Dan Anda mengatakan Yesus tidak punya batu. Lalu ya ketika dia disunat, berarti cuma nonot, nggak ada batu. Sedangkan Kolose 2 nomor 9, seluruh tubuh Yesus itu adalah Tuhan kalian. Kolose 2 nomor 9 loh yang menjelaskan itu. Seluruh tubuh Yesus adalah Tuhannya Kristen. Tubuhnya, biologisnya, rambut sampai kuku itu Tuhannya Kristen. Kolose 2 nomor 9, termasuk bijinya. Yang digantung pada saat digantung di salib sebagai penebus dosa, ikut juga batunya menggantung di atas. Ketika kemudian dia disalib mati, tidak mungkin bijinya tumbuh hidup, nggak mungkin, mati juga. Mati seluruh tubuh Yesus itu ketika dia mati di atas tiang salib. Berarti penebus dosamu termasuk batu. Batu apa? Batu zakar. Jangan kau nangis, itu dalil. Dia agamamu. Yesus itu seluruh tubuhnya, Kolose 2:9 adalah Tuhanmu. Termasuk biji zakarnya dong. Masa pilih-pilih? Jadi batu laseknya Tuhanmu itu juga, Yesus itu juga Tuhanmu. Batu lasek, batu galatung. Berdasarkan dalil loh ya. Saya tidak menghina, saya tidak menghujat. Siapa suruh menuhankan manusia? Yesus Tuhanmu enggak? Iya. Dia punya biji zakar enggak? Iya. Nah, termasuk enggak biji zakarnya itu Tuhanmu? Enggak, mulutnya aja. Enggak, bagian leher aja ke atas. Leher ke bawah bukan Tuhan kami. Wah! Kolose 2 nomor 9. Seluruh tubuh Yesus itu kepenuhan keteosan. Tuh, Tuhan kau. Didukung oleh data Kisah para Rasul 4 nomor 11. Yesus adalah batu yang dibuang tukang-tukang bangunan. Batu pondasi dong. Itu kawan. Ayo siapa lagi? Lembutkan hati kalian ya. Kita boleh diskusi bukan saling membenci, tapi lembutkan hati kalian. Seperti saya juga melembutkan hati saya. Oke? Bukan saling membenci kita. Silakan. Ya, ini ada Stefani. Ya, halo, malam. Malam juga. Dari Kristen ya. Ya, saya Katolik. Dari tadi menyimak ya. Kita di sini sharing bukan untuk berdebat bagi saya ya. Karena saya melihat Bang Suma ini, Pak Suma atau Bang Suma ini sangat mempelajari kitab suci kami ya. Kalau saya lihat, saya bukan ahli kitab Bang. Saya tidak juga terlalu hafal ayat ya. Cuman memang kalau kita di sini mau sharing, sepertinya tidak akan nyambung karena di kita orang Kristen, kita itu percaya kepada Allah Tritunggal. Jadi kita percaya Trinitas ya, menurut ajaran saya. Kita percaya satu Allah tiga diri. Mungkin akan susah diterima oleh teman-teman kita yang Muslim. Jadi kalau saya saya sedikit lihat. Mbak tarik napas dulu Mbak, biar nggak gemetaran ngomong. Saya lihat, saya juga sebenarnya nggak pernah berdebat atau sharing soal begini ya. Cuma saya agak gregetan juga supaya kita tidak saling menghina lah. Karena di sini kita lebih baik kita bicara sebagai saudara. Karena kan kalau di kitab perjanjian lama kita sebenarnya kita satu bapak ya, Bapak Ibrahim, Bapak Abraham.
Kita punya Bapak yang sama kalau di sejarah di perjanjian lama. Jadi kita punya perjanjian lama dan kita punya perjanjian baru. Di perjanjian lama tidak pernah bicara Yesus, kecuali ada di kitab Yesaya yang menyatakan bahwa akan lahir seorang juru selamat. Jadi tidak bicara tentang Yesus di sana. Dan kalau kita sebagai saudara tentunya kita punya satu Bapak, Bapak Abraham di kitab suci kami. Jadi kita punya Ismail ya, kakak dari Ishak sebenarnya. Kakak tua ya, kakak berarti yang dituakan. Sebenarnya kita punya Allah yang sama, kita punya Allah yang kita sembah itu Allah yang sama. Ya jangan sampai kita karena perbedaan kita melihat ada Yesus, ada Muhammad. Udah Mbak narasinya biar ditanggapi dulu sama Bang Juma ya Mbak ya. Oke. Silakan. Tapadol, Bu. Karena saya Bang Suma minta maaf ya, kita kalau sampai kita sudah menyinggung Isa atau Yesus, sedangkan Al-Quran sendiri percaya bahwa Isa itu anak Maryam yang memang diciptakan oleh Allah gitu. Dan saya percaya Isa itu akan menjadi Imam Mahdi nanti, hakim yang akan mengadili kita semua. Mbak, udah Mbak ngomongnya biar ditanggapi dulu Mbak. Kan Ya silakan Bang Suma, silakan. Oke, baik. Yang pertama ada beberapa hal yang harus kemudian saya luruskan terkaitan dengan doktrin pembodohannya. Yang pertama, kitabnya orang Yahudi itu bukan miliknya orang Kristen. Agama Kristen tak ada hubungannya dengan agama Yahudi dalam arti kata kitabnya. Tuhannya orang Yahudi juga tidak